Lihat saja ini. Amerika Serikat menggelar unjuk kekuatan militer terbesar di Timur Tengah dalam beberapa dekade, menempatkan kapal induk, pembom, dan pasukan khusus di sekitar Iran. Tahu apa ketakutan terbesar Khamenei saat ini? Orang ini, pria yang mereka sebut sebagai Pangeran Hijau. Seorang pria tua berusia 84 tahun yang terkunci di rumah. Tanpa tentara, tanpa rudal, tanpa uang, hanya sebuah pena dan selembar kertas. Tapi bagaimana itu terjadi? Bagaimana seorang pria yang sedang menjalani tahanan rumah bisa lebih menakutkan bagi rezim Iran daripada seluruh angkatan laut Amerika? Jawabannya di tahun 2009. Ribuan orang di ibu kota Iran pada Senin memprotes terpilihnya kembali Presiden Mahmud Ahmadinejad sambil meneriakkan Allah Maha Besar dan membawa spanduk "Di mana suaraku?". Yang lain menuduh pemerintah mencuri pemilu. Pada tahun itu, pria ini melakukan hal yang tak bisa dilupakan rakyat Iran dan membuktikan sang kaisar tak mengenakan pakaian. Namanya Mir Hossein Mousavi, dan inilah yang membuatnya sangat berbahaya bagi Khamenei. Mousavi bukan aktivis yang didanai asing, bukan liberal dididik di barat, atau pendukung monarki di luar negeri yang ingin memulihkan rezim lama. Dia adalah anak emas dari revolusi Islam. Pada tahun 1980-an, selama perang Iran-Irak, Mousavi menjabat sebagai Perdana Menteri. Dia mengelola ekonomi di masa berdarah itu saat jutaan orang Iran tewas di parit. Dia tahu rahasia terdalam sistem tersebut. Dia pernah berada di dalam ruangan tempat keputusan-keputusan diambil. Bagi generasi yang mengalami perang itu, Mousavi mewakili era keemasan revolusi ketika masih ada kemurnian dan pengorbanan sebelum korupsi merajalela. Dan itulah yang membuatnya menjadi ancaman mematikan. Ketika Khamenei melihat para penentang yang tinggal di Amerika Serikat, dia bisa saja berteriak, "Agen imperialisme, pengkhianat yang ingin menjual negara kepada Amerika." Tapi bagaimana Anda melakukan itu pada Mousavi? Bagaimana Anda menyebut pengkhianat kepada pria yang memimpin negara selama perang paling sulit dalam sejarah modern Iran? Itu tidak mungkin. Mousavi berbicara dengan bahasa yang sama dengan rezim. Dia juga religius, dia juga memiliki akar revolusioner. Dia menyerang Khamenei bukan dari luar, tapi dari dalam. Seolah-olah hati nurani revolusi itu sendiri sedang berbalik melawan para pemimpinnya. Tapi, jika Mousavi sangat berbahaya, mengapa rezim tidak langsung membunuhnya? Mengapa dibiarkan hidup selama ini? Karena membunuh Mousavi akan langsung menjadikannya seorang martir. Mereka melakukan hal lebih kejam, berusaha membuatnya lenyap saat masih hidup. Tahun 2009, Mousavi maju sebagai calon presiden dengan dukungan luas masyarakat. Jutaan orang percaya bahwa mereka akhirnya akan memiliki kesempatan untuk mengubah negara melalui pemilu. Tetapi pada malam pemilihan, suara-suara itu secara misterius dialihkan ke kandidat rezim. Saat itu, Gerakan Hijau lahir. Jutaan orang memenuhi jalan Teheran dengan bendera hijau, menanyakan satu hal, di mana suara saya? Rakyat ingin dihormati, didengar, dan haknya dihargai. Rezim menjadi panik dan memutuskan untuk menghancurkan gerakan itu dengan kekerasan brutal. Dan untuk membungkam Mousavi, mereka mengubahnya menjadi mayat hidup, menempatkannya dalam tahanan rumah tanpa internet, tanpa telepon, tanpa kunjungan. 17 tahun dalam keheningan paksa. Idenya sederhana. Jika Mousavi tak terdengar, gagasannya akan mati bersamanya. Namun pada 29 Januari 2026, pria yang sempat dibungkam itu berbicara lagi dengan kata-kata yang menghancurkan. Mousavi tidak sedang melakukan kritik politik biasa, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia mencabut otoritas keagamaan dari Khamenei. Bayangkan ini seperti ekskomunikasi.
saat gereja mengusir seseorang dan menyatakan ia bukan lagi bagian dari iman. Di rezim Iran, pemimpin tertinggi dianggap sebagai bayangan Tuhan di bumi. Namun saat Mousavi, yang juga religius dan revolusioner, menyatakan rezim telah kehilangan otoritas sepenuhnya, ia mencabut perlindungan spiritual itu. Itu seperti Kardinal Katolik bilang Paus bukan Kristen lagi. Surat Mousavi singkat. Setiap katanya menyerang titik terlemah. Dia berkata, permainan selesai. Letakkan senjata dan keluar. Dia berbicara langsung ke militer, polisi, dan penjaga revolusi, menyampaikan sesuatu yang sangat jelas. Kalian yang menembak rakyat akan tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat. Pembantaian pada Januari 2026 bukanlah pemulihan ketertiban. Itu adalah kejahatan yang akan membuat cucu-cucu kalian malu untuk menanggungnya. Bayangkan jika kamu jadi tentara itu, tumbuh dengan keyakinan melindungi revolusi, membela Islam, dan melayani Tuhan. Kini, salah satu bapak pendiri revolusi itu menyebutmu pengkhianat, dan anak-anakmu akan tumbuh malu pada nama keluargamu. Luka ini tak bisa disembuhkan dengan propaganda. Namun, Mousavi tak hanya mengkritik, ia juga menawarkan solusi referendum nasional agar rakyat Iran menentukan masa depan negaranya. Dan usulan ini cerdas, karena memberikan sesuatu yang penting bagi militer, jalan keluar dengan martabat. Mousavi berkata, kalian bisa keluar lewat pintu depan dengan martabat, tanpa perang saudara atau pengadilan balas dendam. Para jenderal garda revolusi punya keluarga, punya rekening bank, mereka ingin bertahan hidup. Jika mereka terus membantai rakyat, akhirnya akan diadili. Namun, jika menerima tawaran Mousavi, mereka masih bisa menyelamatkan sesuatu dengan hanya mengorbankan Khamenei. Dan sekarang, ada pemain lain dalam permainan ini. Reza Pahlavi, putra raja terakhir Iran. Untuk memahami siapa dia, kamu harus tahu bahwa sebelum 1979 Iran adalah monarki. Saat revolusi Islam, keluarga kerajaan diusir dan putra raja tinggal di Amerika Serikat lebih dari 40 tahun. Dia mewakili pandangan untuk sepenuhnya menghancurkan Republik Islam dan menggantinya dengan pemerintahan di mana agama tidak mengendalikan negara, lebih mirip dengan negara-negara barat. Namun, dia dianggap jauh dan tak merasakan penderitaan rakyat. Bagi banyak orang Iran konservatif, kembalinya monarki mengingatkan pada era penindasan lain. Mousavi berasal dari dalam, sehingga dia lebih berbahaya bagi rezim. Tapi inilah yang sedikit orang sadari, Mousavi tidak memilih Januari 2026 secara kebetulan. Dia menunggu 17 tahun hingga momen tepat itu datang akibat peristiwa 8 bulan sebelumnya. Pada Juni 2025 terjadi perang 12 hari. Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer yang menghancurkan terhadap Iran, dan hasilnya adalah kematian para pemimpin militer utama Iran. Israel berhasil membunuh Jenderal Hossein Salami, Komandan Utama Garda Revolusi, dan Jenderal Muhammad Bagheri, Komandan Umum Angkatan Bersenjata. Pikirkan dampaknya. Itu seperti Amerika Serikat kehilangan kepala Pentagon dan Komandan Marinir dalam minggu yang sama. 8 bulan kemudian, sistem keamanan Iran masih kebingungan, tanpa kepemimpinan yang jelas, tanpa seseorang yang bisa memberikan perintah dengan otoritas. Amerika Serikat menghancurkan fasilitas nuklir Iran dan rezim tersebut gagal mencegahnya. Penghinaan militer ini menghancurkan mitos tentang ketidakterkalahkanan Iran. Dan inilah konteks yang membuat pernyataan Mousavi begitu kuat. Dia mengatakan, dengan kata lain, bahwa rezim telah gagal dalam tugas utamanya untuk mempertahankan negara. Mereka membawa negara ini ke perang yang tak bisa dimenangkan. Saat Mousavi mengucapkannya, ia menegaskan apa yang sudah dirasakan para jenderal dalam hati.
Tapi mereka takut untuk mengakuinya. Namun, tekanan militer eksternal semakin meningkat. Pada Januari 2026, Amerika Serikat memulai mobilisasi militer terbesar di Timur Tengah dalam dekade terakhir. Ini bukan hanya unjuk kekuatan, tapi pengepungan aktif. Di selatan, kapal induk dan kapal perusak memblokir sumber utama pendapatan Iran, menghentikan ekspor minyak dari pangkalan-pangkalan di Samudra Hindia. Pembom Amerika dapat menyerang tempat manapun di Iran tanpa memasuki wilayah udara Iran, tanpa mempertaruhkan satupun pilot. Dan di utara, pasukan khusus Amerika ditempatkan kurang dari 300 km dari perbatasan. Rezim tersebut dikepung di 3 poros. Inilah yang disebut oleh para analis militer sebagai cincin baja, dan di dalam cincin itu, rezim tersebut sedang tercekik. Dan inilah bagian yang tidak ada yang menduganya. Pada malam yang sama ketika Mousavi mengeluarkan pernyataannya, sementara dunia menyaksikan protes berdarah di jalan-jalan Teheran, sesuatu terjadi di bandara internasional yang mengungkapkan segalanya. Sebuah pesawat dari Mirage Airlines, maskapai yang dikendalikan oleh Garda Revolusioner dan kantor pemimpin tertinggi, lepas landas dalam penerbangan tak terjadwal menuju Moskow. Penerbangan tersebut tidak terjadwal dan tanpa penumpang reguler. Dalam beberapa menit, pesawat itu jadi yang paling banyak dilacak di dunia. Ribuan orang di seluruh dunia mengikuti pesawat itu, melintasi wilayah udara Iran dan Turki, hingga akhirnya mendarat di Moskow. Dan tahu apa yang ada di dalam pesawat itu? Ya, belum ada yang pasti, hanya spekulasi. Mungkin miliaran emas dari dana rahasia yang dikendalikan oleh pemimpin tertinggi, atau mungkin dokumen-dokumen sensitif, atau siapa tahu pejabat-pejabat tinggi rezim yang melarikan diri selagi masih ada waktu. Hal ini sangat menghancurkan. Ketika para elit melarikan diri, itu adalah tanda besar bahwa rezim tersebut sudah runtuh. Mereka hanya belum memberitahu siapapun secara resmi. Pikirkan ironi dari hal itu. Pada hari Mousavi berkata, "Letakkan senjata dan pergi." Sebuah pesawat penting rezim terbang ke Rusia tengah malam. Seolah-olah kata-kata Mousavi membuat ketakutan itu menjadi kenyataan. Ketakutan yang sudah dirasakan oleh para elit tapi tidak mereka akui. Dan sekarang, rezim Iran menghadapi 3 krisis sekaligus. Masalah 3 lapis yang mustahil untuk diselesaikan. Pertama, otoritas keagamaan mereka dihancurkan oleh Mousavi, seorang orang dalam yang berbicara dengan bahasa revolusi dan dihormati oleh para tentara itu sendiri. Kedua, kepemimpinan militer mereka dieliminasi dalam perang 12 hari dan 8 bulan kemudian belum pulih, membuat sistem keamanan kehilangan arah. Ketiga, mereka dikepung lingkaran baja Amerika dan tak bisa membela diri. Tidak mungkin menyelesaikan satu masalah tanpa kehilangan di masalah lain. Tidak mungkin menekan protes tanpa kehilangan otoritas. Mengabaikan Mousavi bisa membuat militer mempertanyakan perintah, dan menghadapi Amerika Serikat secara militer berarti kehancuran. Inilah fakta yang jarang disadari. Bom Amerika mampu menghancurkan gedung dan jembatan. Ideologi tak bisa dibom. Keyakinan tak bisa dihancurkan dengan misil. Hanya seseorang dari dalam. Seseorang yang berbicara bahasa ideologi itu, seseorang yang dihormati orang-orang karena telah menjadi bagian dari revolusi sejak awal yang bisa menghancurkannya. Dan itulah yang baru saja dilakukan Mousavi. Dia membuka kedok rezim dengan menggunakan argumen agama untuk membongkar pemerintahan religius Khamenei. Dia tidak menyerang Islam, tapi Khamenei dengan memakai Islam. Inilah beda pembom Amerika dan Pangeran Hijau. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, namun rezim Iran menghadapi momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 krisis sekaligus, dan analis menilai mustahil menyelesaikan satu tanpa gagal di lainnya. Otoritas agama sedang dipertanyakan dari dalam. Kepemimpinan militer telah dipenggal. Dan semua itu terjadi sementara dikelilingi oleh persenjataan yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade,
Ancaman terbesar bagi Khamenei berasal dari dalam, bukan luar. Bukan dari kapal induk di Teluk Persia, melainkan dari rumah yang sunyi dan utuh. Bukan dari Pentagon, tapi dari Pangeran Hijau yang sedang tahanan rumah. Jika rezim Iran runtuh, itu karena orang dalam membuktikan sang kaisar telanjang. Dan orang itu bukanlah seorang jenderal Amerika. Dia adalah seorang pria tua berusia 84 tahun dengan sebuah pena dan selembar kertas. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Jika rezim Iran runtuh, siapa yang kemungkinan besar akan memimpin Iran selanjutnya? Mousavi, Pangeran Hijau, yang berbicara dari dalam sistem, atau Reza Pahlavi, putra raja, yang tinggal di Amerika Serikat dan mewakili sebuah perubahan total? Tulis pendapat Anda di komentar. Jika video ini membantu Anda memahami situasi di Iran, bagikan kepada seseorang yang juga perlu tahu, dan berlanggananlah ke kanal ini untuk analisis lainnya seperti ini. Sampai jumpa.